Salam jumpa di channel Cerita Komik, channel yang akan merangkum cerita-cerita komik terbaru dan terbaik dari DC maupun Marvel untuk sahabat komik semua. Jadi, jangan ragu dan langsung saja subscribe dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita tentang pahlawan-pahlawan super kesayangan kita semua. Joker duduk menceritakan kisah kejadian malam itu lewat versinya, bahwa 4 orang bajingan masuk ke rumah hantu dan makan malam bersama iblis. Iblis menanyakan dosa terbesar mereka dan akan memberikan mereka anugerah. Pertama, burung tua gendut yang ingin menjadi raja. Iblis memberikannya sejumlah pembunuh yang menghabisi penguasa negara dan lalu mengangkat orang-orang yang akan patuh padanya. Kedua adalah pria bungkuk gila yang ingin menjadi pria paling bijaksana. Maka iblis memberinya permainan dengan orang-orang terpelajar yang akan membunuh mereka tiap putaran, sampai hanya dialah yang tersisa. Lalu ketiga adalah kucing pencuri yang ingin menjadi orang paling kaya. Iblis memberinya kunci ke berangkas seluruh orang kaya, sehingga dia bisa dengan mudah merampok mereka. Dan yang keempat adalah pelawak yang tertawa, karena sadar permainan si iblis. Dengan tidak adanya lagi orang berkuasa, bijaksana, serta kaya yang tersisa, yang menguasai kota bukanlah 3 bajingan itu, tapi si iblis sendiri. Jadi saat si iblis bertanya dia ingin menjadi apa, si pelawak berkata, dia ingin menjadi si iblis, lalu membunuh si iblis itu. Cerita itu dikisahkannya pada seorang bartender di sebuah klub di luar kota Gotham. Dia lalu menghubungi seseorang dan menanyakan kesiapannya untuk menghancurkan seseorang. Deathstroke menjatuhkan sejumlah drone milik Batman. Lucius merasa apa yang dilakukan Harley Quinn tidak cukup bermanfaat. Batman memerintahkan untuk menarik mundur drone-nya yang tersisa dan mematikan kontrol pada Harley Quinn dan memilih menghadapi langsung Deathstroke sekali lagi. Deathstroke langsung melakukan serangan terhadap Batman yang masih berada di kendaraannya. Catwoman mengajak Harley Quinn yang kesal karena mainannya dirampas. Mereka menemukan para pembunuh tidak lagi berada di tempat mereka. Dari monitor TV, desainer menjelaskan bahwa dia telah mengeluarkan para pembunuh karena dia sudah tidak lagi membutuhkan mereka dalam rencana besarnya. Dia tidak dalam permainan menjadikan Penguin seorang wali kota. Catwoman mengatakan bahwa dia telah memberitahu perannya dalam rencana tersebut kepada Batman. Desainer mengatakan tidak masalah, karena itu memang sesuai rencananya. Sejumlah petugas kepolisian yang telah berubah menjadi zombie mulai menyerang Catwoman dan Harley Quinn. Batman dan Deathstroke kini berada di ketinggian di atas kendaraan Batman. Batman mengatakan bahwa dia ingin memberikan kedamaian pada warga kota Gotham. Menurut Deathstroke, Batman lah yang membuat mereka dalam ketakutan, dan Batman membenarkannya. Dia berusaha mengalahkan para penjahat berkostum, membangun senjata yang lebih besar, hanya untuk membuat para lawannya kembali dengan rencana kejahatan yang juga lebih besar. Batman meminta mereka untuk berhenti, memberikan kesempatan baginya untuk menjadikan Gotham lebih baik, sebuah permintaan yang tentu saja akan ditolak. Batman melompat dan membawa Deathstroke jatuh dari ketinggian itu. Batman meminta Deathstroke memberitahu dirinya di mana desainer berada. Di tempat lain, Catwoman dan Harley Quinn kembali harus berjibaku melawan para zombie. Catwoman lalu mengaktifkan jebakan bom yang telah dipasang oleh Riddler, lalu mengajak Harley Quinn segera melarikan diri. Tepat saat mereka keluar, bom meledak dan menghancurkan bangunan itu. Catwoman segera bangkit dan mengajak Harley Quinn untuk mencuri terlebih dahulu apa yang akan diincar oleh desainer. Deathstroke mengatakan bahwa dia benar-benar tidak mengetahui di mana desainer berada. Saat akan menghantam tanah, Batman mengaktifkan pengaitnya, menyelamatkan nyawa keduanya. Deathstroke siap melanjutkan pertarungan, namun dari layar monitor di sana muncul desainer yang mengatakan peran Deathstroke juga sudah selesai dan dia bisa menyingkir karena kontraknya dibatalkan. Sejumlah zombie juga telah mengepung mereka. Keduanya kini bersama menghadapi para zombie. Desainer bertanya apakah Batman siap masuk ke permainan selanjutnya. Batman menantang desainer untuk langsung menghadapinya.
Seseorang lalu muncul dari belakang desainer, mengatakan itu tidak adil, karena dia belum dapat giliran untuk bermain. Orang itu tak lain adalah Riddler. Penguin mempertanyakan alasan mengapa dia menjadi tahanan polisi kepada Komisioner Bullock. Saat itu, dia masih dalam perawatan di rumah sakit. Bullock mengatakan dia ditahan karena pembunuhan 3 anggota polisi, hal yang segera dibantah oleh Penguin dan mengatakan bahwa dia adalah korban sekelompok orang yang telah membunuh seluruh pegawainya serta menculik dan juga mencoba membunuhnya. Bullock yang tidak percaya mengatakan akan mencari bukti keterlibatan Penguin. Salah seorang anggota Bullock melaporkan sesuatu terjadi di kota. Kota tampak dipenuhi oleh warna hijau. Bullock keluar dari kamar rawatan Penguin sambil meminta dicarikan TV karena kriminal ini senang mendengarkan dirinya berbicara. Saat itu, seluruh layar dan monitor sedang menampilkan tayangan langsung Riddler. Selain itu, sejumlah dinding berwarna hijau juga muncul membagi kota dalam sejumlah blok. Riddler mengumumkan bahwa dia ada permainan, yaitu permainan teka-teki silang, di mana kota akan menjadi kisi-kisinya. Tiap jawaban yang benar akan menyatukan sejumlah blok, dan jika permainan diselesaikan dengan benar, kota akan kembali terbuka. Sebagai perwakilan kota, yang akan bermain adalah Batman. Batman meminta Lucius melacak lokasi Riddler, namun komunikasi mereka tiba-tiba terputus. Riddler mengatakan bahwa Batman tidak boleh curang, sehingga dia mematikan komunikasi Batman dengan siapapun. Jika Batman salah menjawab, maka bom akan meledak. Di saat yang sama, Catwoman dan Harley Quinn sedang menyusuri selokan bawah tanah mencari-cari sesuatu di dinding. Harley Quinn mengatakan bahwa dia merasa mereka di tempat yang benar, karena saat itu sejumlah zombie kiriman desainer muncul dari dalam air selokan yang bagi Harley Quinn menandakan bahwa mereka memang di posisi yang benar. Harley Quinn segera menyerang mereka. Sementara itu, Batman juga menghadapi sejumlah zombie yang kembali bangkit. Deathstroke saat itu terikat dan Batman memintanya memasuki saluran kereta bawah tanah. Deathstroke menduga Batman mengetahui keberadaan Riddler. Batman menyampaikan lokasinya saat itu pada seseorang yang disebutnya Man in the Machine. Riddler mulai menanyakan pertanyaannya yang mampu dijawab oleh Batman dengan sempurna sambil sesekali berjibaku dengan barisan zombie. Tak lama, di hadapan mereka muncul sebuah kereta api, Bat Train. Batman menyuruh Deathstroke masuk dan meminta Riddler menanyakan pertanyaan yang lebih sulit. Batman kembali bisa menjawab pertanyaan dari Riddler, bahkan mengisi kotak-kotak lain berdasarkan jawaban yang sudah ada sebelum Riddler membacakan pertanyaannya, membuat Riddler menjadi emosi. Sambil menghadapi para penyerangnya, Catwoman berteriak meminta dibukakan pintu dan membacakan nomor anggotanya. Tiba-tiba muncul sosok holografik mengatakan bahwa dia harusnya sendiri. Catwoman mengatakan bahwa Harley Quinn adalah tamunya. Catwoman juga menambahkan bahwa ia ingin bertemu dengan Underbroker, bahwa dia ingin menarik sejumlah uang, bahwa dia punya nomor akun, bahwa dia adalah anggota klub mereka. Jadi masukkan mereka sebelum mereka terbunuh. Tiba-tiba saja dinding selokan terbuka. Catwoman dan Harley Quinn segera masuk ke ruangan yang ternyata adalah bank rahasia. Doorman mengatakan bahwa perantara mereka sedang ada konflik kepentingan dan mungkin tidak bisa melayani permintaan Catwoman. Saat itu, di sana juga ada sejumlah pasukan badut. Seorang wanita mempertanyakan mengapa Underbroker memasukkan Catwoman dan Harley Quinn, dan dia menjawab bahwa apapun yang menguntungkan bagi mereka akan mereka lakukan. Harley Quinn mengatakan bahwa mereka akan merampok bank, dan wanita itu yang menyebut dirinya Punchline membalas bahwa mereka lebih dahulu datang untuk melakukan hal yang sama. Catwoman memanas-manasi Harley Quinn bahwa wanita itu adalah kekasih baru Joker. Harley Quinn dan Punchline berdebat sesaat tentang apa yang dimaksud dengan lucu sebelum akhirnya bertarung. Memanfaatkan keributan itu, Catwoman menangkap Underbroker.
Underbroker berkata bahwa dia tidak bisa membuat kesepakatan dengan Catwoman saat itu. Catwoman lalu mengungkapkan semua hal pribadi tentang Underbroker dan mengancam akan memberitahukan angka kombinasi brankas miliknya serta membawa Batman untuk menutup tempat itu jika dia tidak mau membawa Catwoman ke terminal komputer. Sementara itu, Riddler tampak begitu emosi dan menuduh Batman curang dan mengatakan tidak akan membiarkan kota menang dengan cara yang curang. Tiba-tiba, dari belakangnya, Batman muncul. Batman mengenali tempat Riddler saat itu adalah ruangan kantornya, Wayne Enterprise. Dia membius Riddler sambil mengatakan bahwa dia akan membawanya ke Arkham. Dia juga membius Deathstroke. Dan dari dalam kantor Bruce Wayne, terdengar suara yang menyambutnya. Di sana, di tengah ruangan, telah duduk sang desainer. Batman bertanya penasaran bagaimana rencana besar sang desainer akan berlangsung. Jika dijalankan bertahun-tahun yang lalu, desainer malah berbalik meminta Batman mengungkapkan apa yang ada di dalam pikirannya. Batman mulai mengungkapkan tebakannya bahwa 5 pembunuh bayaran terhebat akan datang ke Gotham. Pada saat itu, kemungkinannya adalah Deathstroke, Deathshot, Shiva, KG Base, dan Merlin yang membunuh wali kota serta orang-orang berpengaruh lainnya sehingga menyisakan orang-orang yang telah ditaruh oleh Penguin di puncak kekuasaan. Dengan kata lain, Penguinlah yang menjalankan politik di Gotham sebagai wali kota. Bagus, kata desainer. Lalu bagaimana dengan Edward yang malang? Puzzle Riddler membagi kota menjadi blok yang tujuan utamanya adalah mengisolasi kantor polisi dan mempermalukan Jim Gordon. Tiap jawaban yang benar membawa kemenangan pada Riddler. Polisi yang bergabung dengannya mendapatkan kebebasan dan bisa menyelamatkan kota, serta dengan dukungan wali kota Penguin, membuat mereka bekerja di kantor komisioner polisi dan jaksa wilayah. Publik akhirnya mendukung pemerintahan baru yang telah menyingkirkan kekacauan yang datang sebelumnya, dan kepolisian kota Gotham yang baru sepenuhnya mendukung Riddler. Sementara Catwoman mendapatkan cara mengakses akun orang-orang kaya dan menemukan bahwa Yayasan Wayne dibiayai dari akun-akun luar negeri. Dengan nomor akun di tangannya, dia bisa mengeringkan seluruh asetnya serta mendistribusikannya. Dalam semalam, dia menjadi orang paling kaya serta bank sentral bagi para kriminal. Tiap dugaan penipuan akan dilindungi oleh mesin politik Penguin. Lalu Joker, dia akan membunuh Batman dan Robin. Dengan bersatunya para kriminal itu, rencana puncak dari desainer adalah mendirikan kekaisaran kriminal terbesar yang tidak tertahankan. Tapi Batman mengatakan bahwa dia bukanlah dia yang dahulu. Dia berevolusi, dan dia mengejar rencana desainer itu dan mampu menyamainya. Batman lalu menghunus pedangnya, siap menghadapi tantangan desainer. Sementara itu Catwoman mulai mengutak-atik komputer di bank. Underbroker mengatakan bahwa dia bukanlah pencuri. Dia menggunakan aset para kriminal di dana lindung nilai bersama para elit dunia. Jadi, tidak bisa memindahkan uang begitu saja dari akun sah ke akun yang lain. Catwoman menanggapi, bisa jika akunnya tidak sah. Dia lalu menjelaskan bahwa Yayasan Wayne memegang kekayaan Wayne di luar semua badan pengatur dalam konstelasi perusahaan cangkang yang dapat dilacak yang memiliki dan menjalankan Wayne Enterprise. Jadi, Bruce Wayne secara individu tidak punya banyak harta, tapi Bruce Wayne dalam bayangan konstelasi perusahaan cangkang adalah salah satu orang terkaya di muka bumi. Jadi, tidak ada orang yang tahu digunakan untuk apa uangnya. Sehingga jika uangnya berpindah tangan, dia harus membuktikan kepada yang berwenang bahwa uangnya telah diambil secara ilegal, memberitahukan pada dunia apa yang tidak mungkin dilakukannya, bahkan mungkin uangnya malah disita oleh negara. Underbroker lalu mengatakan bahwa tetap saja orang harus tahu tiap akun itu untuk mengambilnya. Catwoman menjawab bahwa dia tahu setiap akun-akun itu dan telah mengingatnya, dan dia meminta Underbroker memindahkan uang-uang itu ke akun lamanya. Sementara itu di sela pertarungan mereka, Harley Quinn menanyakan mengapa Punchline sakit hati padanya. Punchline menjawab karena Harley Quinn terlalu dekat dengan Joker, menahan dan mencoba membuatnya berubah. Keduanya terus berdebat tentang siapa yang lebih mengenal Joker, hingga akhirnya Harley Quinn mengingatkan Punchline
bahwa pada akhirnya Joker akan menyakitinya. Punchline menjawab seraya menyayatkan pisaunya ke leher Harley Quinn, bahwa dia akan menyakiti Harley Quinn terlebih dahulu. Harley Quinn jatuh dan sekarat dengan luka di lehernya. Punchline tanpa ada rasa kasihan, lalu menyuruh orang-orang mencampakkan tubuhnya ke dalam selokan. Sementara Batman yang tengah bertarung dengan desainer mengungkapkan hal yang diamatinya, bahwa ada sesuatu yang di luar rencana awal, yaitu orang yang dikirimkan ke Wayne Enterprise untuk mengganti cetak biru pembangunan ulang Gotham. Tapi menurut Batman, sebenarnya tujuan orang itu bukan ingin menggantinya, namun untuk mencari tahu bagaimana pengumpulan dana dan akun-akun yang digunakan dalam membangun ulang kota Gotham. Batman lalu melanjutkan bahwa desainer telah meremehkan kota Gotham dan dia telah meremehkan si badut. Bahwa ternyata Joker sama sekali tidak ingin membunuh Batman, bagaimanapun desainer mendesaknya. Dan desainer tahu rencananya akan gagal jika Batman tidak mati. Batman akhirnya berhasil membuka topeng desainer. Desainer bukanlah desainer, dia hanyalah mayat yang digunakan oleh penjahat sesungguhnya, Joker. Batman bertanya apa maksud dari Joker menyerangnya seperti itu. Suara tawa terdengar dari mayat desainer. Joker menjawab bahwa itu bukan untuk menghancurkannya. Setelah dia dapat apa yang diinginkannya saat ini, dia punya rencana perang sendiri yang telah dirancangnya bertahun-tahun untuk Batman. Rencananya saat ini adalah untuk menghancurkan seorang wanita, Catwoman. Lalu Joker mengatakan bahwa saat ini dia masih butuh Batman tidak ikut campur, mengeluarkan perintah untuk seseorang agar menyelesaikan kontraknya. Dengan tiba-tiba, Deathstroke bangkit dan melakukan serangan, menusukkan pedangnya ke paha Batman. Batman menjerit kesakitan. Deathstroke mengatakan, jika Batman mencoba mencabut pedangnya, maka dia akan mati. Dia lalu menyampaikan pesan kepada Lucius untuk segera mengirimkan petugas medis. Dia lalu meminta pembayaran fullnya kepada Joker. Joker berjanji segera akan membayar dan menyarankan Deathstroke untuk meninggalkan kota. Sementara itu, Catwoman selesai mengerjakan pekerjaannya dan meminta Underbroker menghapus akunnya. Namun Underbroker mengatakan bahwa akun Catwoman kosong. Punchline tiba-tiba masuk dan menembak Catwoman. Dia mengucapkan terima kasih atas nomor akun yang telah diberikan olehnya. Tak lama, Joker menerima telepon di tempatnya dan mendapatkan informasi bahwa dia sekarang memiliki kekayaan 100 miliar dolar. Joker tertawa lebar. Bertahun-tahun yang lalu, Bruce muda duduk sendirian sambil menggoreskan penanya, membuat sketsa kota Gotham yang menurutnya akan menjadi kota yang lebih baik. Saat itu, sebenarnya ia sedang menunggu seseorang lelaki tua yang segera dikejarnya saat lelaki itu memasuki rumahnya. Lelaki tua itu adalah Cassander Wycliffe Baker, detektif terbaik di dunia yang kemudian tiba-tiba menghilang. Baker bercerita bahwa dia dikalahkan dan dipermalukan sehingga dia lari seperti anak kecil yang melihat kematiannya sendiri. Bruce menyampaikan keinginannya untuk berguru kepada Baker sebelum dia kembali ke kota Gotham. Baker dengan kemampuan deduksinya bisa menebak bahwa Bruce telah melanglang ke Jepang, belajar katana, ke Namibia belajar mengontrol denyut nadi, belajar terbang, menempa logam, serta sejumlah hal-hal detail lainnya. Bahkan Baker telah mengumpulkan gambar Gotham hasil coretan Bruce, menandakan dia telah mengikuti Bruce Wayne selama ini. Tapi dia menolak untuk mengajari Bruce kemampuan detektifnya. Sebaliknya, dia mengajari Bruce Wayne untuk menghadapi kekalahan. Kembali ke masa kini, Batman menyeret tubuhnya yang terluka dan mendudukkan dirinya di kursi. Dia teringat rasa sakit yang dia rasakan saat sebelum menjadi Batman dan dipukuli di jalanan kota Gotham. Lucius datang dan mencabut pedang yang tertancap, lalu membalut luka Batman dengan balutan kompresi untuk menghentikan perdarahan. Batman memaksa untuk bangkit, namun Lucius mengatakan bahwa dia harus ke rumah sakit. Batman bercerita bahwa Joker mengambil semua kekayaannya. Lucius mengiyakan dan memperlihatkan berita tentang Bruce Wayne yang kini jadi buronan dengan tuduhan menggelapkan uang jutaan dolar. Rumah Bruce Wayne telah disita pengacara.
Lucius menyatakan bahwa dia akan menjalankan tugasnya sebagai CEO perusahaan dan mempertahankan perusahaan Wayne Enterprise yang akan jadi sasaran berikutnya. Lucius merasa tidak bisa menjalankan tugas selayaknya Alfred. Batman menanyakan kabar Selina. Lucius memberitahu Batman tentang penembakannya, dan saat itu dia bersama putri Lucius dalam perjalanan ke rumah sakit. Batman lalu menghubunginya. Selina meminta maaf karena upayanya untuk menyelamatkan harta Bruce malah menyebabkan pria itu kehilangan segalanya. Batman mengatakan bahwa itu bukan kesalahannya. Dia mencoba menjadi Batman yang diinginkan Alfred, yang tidak bisa dia wujudkan. Dia telah memperlihatkan celah yang berhasil dimanfaatkan oleh Joker. Batman juga mengatakan bahwa mereka akan menghadapi kengerian yang telah dipersiapkan Joker. Dia akan melawannya, dan jika Selina mau memaafkannya serta bertahan, mereka akan bersama kembali dan menghadapi masa depan bersama. Selina saat itu sudah tidak sadarkan diri. Batman meninju pecah kaca jendela karena kesal. Dia meminta Lucius membatalkan ambulans serta menghubungi Leslie Thompson menyiapkan kamar pribadi di klinik gratis. Dan dia akan ke rumah sakit menjemput Selina sebelum Joker mendahuluinya. Dengan tubuh yang masih penuh luka, Batman melayang di atas kota Gotham menuju ke rumah sakit Mercy. Di saat itu, kelompok pembunuh sedang bersiap meninggalkan kota Gotham. Cheshire memberitahu Deathstroke bahwa yang lain kecewa karena tidak membunuh siapapun dan hanya menjadi umpan. Deathstroke tidak peduli karena mereka semua dibayar penuh. Batman tiba di rumah sakit dan mendapati ranjang Selina kosong. Batman meminta putri Lucius untuk pulang dan mengunci rumah. Sejumlah badut tiba-tiba masuk sambil menodong Batman dengan senapan. Salah seorang badut menghubungi Joker. Joker didampingi Punchline memanas-manasi dan mengejek Batman karena telah merampas semua yang Batman miliki. Batman yang malang tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Dia juga meminta Batman mengobati lukanya sebelum mereka bertarung kembali. Joker juga menunjukkan bahwa Lucius kini berada dalam tahanannya. Dengan wajah seramnya, Joker mengatakan bahwa dia punya rencana untuk kota Gotham yang akan segera dimulainya. Para badut lalu menembaki Batman. Batman melompat keluar dari jendela. Di tempat lain, Selina tiba-tiba terbangun dan meneriakkan nama Batman. Dia berada di sebuah kamar bersama Penguin. Ternyata Selina dibawa oleh Penguin saat para badut Joker menyapu rumah sakit. Mereka saat itu berada di private lounge milik Penguin di Cool Room, sebuah safe house para kriminal Gotham. Selina memberitahu Penguin bahwa desainer telah mati. Selama ini adalah Joker yang mempermainkan mereka. Selina berniat pergi, tapi Penguin mengatakan bahwa itu tidak mungkin karena mereka dalam lockdown penuh. Karena serangan Joker akan menyebabkan ratusan kematian. Sementara itu, Batman tengah bergelantungan di puncak gedung-gedung kota Gotham di bawah siraman hujan. Menyadari bahwa Batman adalah rancangan kelam yang dia buat dan disadari oleh Alfred. Alfred berusaha mendorong Bruce untuk berbuat lebih baik. Dan saat itu, Bruce Wayne berjanji, dia akan menjadi Batman yang lebih baik. Sampai di sini dulu cerita kali ini, dan nantikan lanjutan ceritanya di video-video selanjutnya. Jangan lupa like jika suka, dislike jika tidak suka, dan sampaikan kritik saran sahabat semua di kolom komentar. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa.